Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali baitihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila ila musannif hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Muhammadin An-Nawawi. Afadallahu an barakatihi wa karamatihi bi urubihi. Wa man hadara hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampai pada bab salat jamaah ya. Bab salat jamaah wala tasihu qudwatu rajulin. Rodok tengah-tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihu qudwatu rajulin wala khunsa bimra'atin wala khunsa. Wala tasihu lan ora sah apa qudwatu rajulin oleh anute wong lanang wala khunsa lan wong lan ora uga wong wandu. Ngerti wandu ya? Wandu itu ya khunsa itu. Khunsa itu ini kelamin yang muskil ya. Jenis muskil ma baina zakari wal unsa. Ada kalanya nanti khunsa itu yang memang dia punya kelamin ganda, punya kelaminnya zakar dan juga unsa. Itu biasanya yang terjadi di zaman dulu. Makanya tidak diidentifikasi ini apakah ikut kepada rajul atau kepada mar'ah. Wala tasihu ora sahih bimraatin oleh anut bimraatin kelawan wong wadon wala khunsalan ora uga wong wandu. Tidak diperkenankan bermakmumnya seorang laki-laki, begitu pula orang yang berjenis khunsa dia ikut bermakmum kepada perempuan, begitu pula khunsa. Karena kalau makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, ini tidak diperkenankan. Kecuali ada beberapa imam kayak pendapatnya Imam Qurtubi yang membolehkan itu. Tapi itu pendapat yang syadz ya. Wa tasihu lan sahaba qudwah lil mutawaddi kedue wong kang wudu bil mutayammimi anut kelawan wong kang tayammum wa bima sihil khufi lan kelawan wong kang ngusap khuf. Diperkenankan pula bagi orang yang wudu, orang yang sesucinya menggunakan cara wudu, dia boleh bermakmum kepada orang yang atau imamnya ini cara bersucinya dengan tayamum, begitu pula orang yang masih khufi. Walil qaimi lan kedue wong kang jumeneng bil qaidi kelawan wong kang lungguh wal muttaji lan wong kang turu miring. Tapi ini menjadi aneh ketika dipraktikkan di sekitar kita. Ada orang yang mampu berdiri, dia bermakmum dengan orang yang imamnya itu duduk atau tidur miring. Wal kamili
Wal kamili lan dadi sah kuduwae wong kang sempurna bisa bihi kelawan wong kang kelawan bocah cilik wal abdi lan kawula wal a'malan utawi wong kang buta wal basiru lan wong kang iso ningali iku sawaun padha uga hukume alan nasi miturut kaul nasi. Orang yang sempurna atau orang yang sudah dewasa dia diperkenankan untuk bermakmum kepada imam yang masih kecil, begitu pula budaknya, artinya sayyid boleh bermakmum kepada budaknya. Dalam hal masalah penglihatan, baik itu orang yang buta atau orang yang bisa melihat, itu hukumnya sama, tidak dibedakan di antara keduanya. Wal asahu tawikul asahiku sihatu kudwati salimi, sahe oleh anute wong kang sehat bisalisi kelawan wong kang gampang beseren, bisalisi kelawan wong kang gampang beseren. Watahirati lan sahe wong wadon kang suci bil mustahadati kelawan wong wadon kang istihadah bil mustahadati kelawan wong wadon kang istihadah syarate ghairil mutahayyirati kang ora mutahayyirah, kang duduk mustahadah mutahayyirah. Karena kalau mustahadah mutahayyirah ini nanti akan menjadi rancu, di dalamnya ada hukum qada salat nanti bagi yang mutahayyirah. Walau bana lamono dadi nyoto apa sapa imam man nyoto imraatan hale wong wadon, hale rupa wong wadon au kafiron utawa wong kafir mu'linan kang lantang tegese ngedeng oleh kafir secara terus terang, ila diucapakan apa au mukhfiyan utawa kafir kang nyamari, wajibat mongko wajib apa al i'adatu i'adah salat la junuban ora atau duduk imam sing junub audha najasatin utawa imam kang anduweni najis khofiyatin kang samar, maka makmum tidak perlu i'adah. Apabila imamnya ini didapati nyatanya secara fakta imam ini adalah perempuan, kasusnya misalnya seperti khunsa dilalah, ketika ba'dal jamaah baru ketahuan kalau ini perempuan, atau nyamar yang aslinya dia perempuan tapi rambutnya pendek macak kayak wong lanang kopiahan nah nyatanya dia itu perempuan. Atau orang kafir yang terus terang dia memang status aslinya kafir, menurut Qil orang kafir yang macak kafir tapi samar, kekafirannya samar maka makmum ini wajib i'adah, karena makmum ini dianggap taksir, dianggap sembrono, artinya tidak teliti, tidak cermat di dalam memilih imam. Lain halnya ketika imamnya ini adalah imam yang junub atau imam yang punya najis maka ini bukan kesalahan daripada makmum, melainkan ini kesembronoan imam yang tidak perlu ditanggung oleh makmum. Jadi nanti kalau untuk yang junub dan najasah khafiyah yang i'adah hanya imam. Kita juga tidak bisa mengetahui pertanda secara pasti kalau imam itu najis, imam itu berhadas atau tidak. Kultu ngucap sapa ingsun Nawawi, al asahu tawikul asah al mansusu kang dinas kang ditetepaken wa qaulul jumhuri lan ucapane to pendapate jumhur iku anna mukhfiyal kufri temen setuhune wong kang nyamaraken kekufurane guna ing dalem imamatus shalah iku kamu linihi kaya dene wong kang ngedengaken kufure. Wallahu a'lam. Menurut Nawawi pendapat kaul asah begitu pula pendapatnya jumhur ini mengatakan bahwa orang yang menyamarkan kekufurannya
menyembunyikan identitas kekafirannya dalam bab imamatus sholah ini sama hukumnya dengan mu'lin, orang yang terus terang atau tidak menyembunyikan identitas kekafirannya. Wal ummiyu utawi wong kang ummi iku kalmar ati kaya dene wong wadon fil asohi yang dalam kol asoh dalam hukum imamahnya. Walau tadana lamono anut sapa wong bihungsa kelawan khungsa fabana nuli pertelo nuli nyoto sapa khungsa nyoto rajulan hali wong lanang lam yaskur mongko ora dadi gugur apa al-qadhu qadha salat fil azhari dalam qol azhar. Apabila seseorang bermakmum kepada imam khungsa tetapi nyatanya secara fakta dapat diketahui bahwa khungsa ini identitasnya adalah laki-laki, maka qadha salatnya tidak menjadi gugur, artinya dia masih punya tanggungan qadha salat menurut qaul azhar li adami sihatil qudwah fi dzahir taraddudil imam, karena memang sejak awal terdapat hukum ketiadaan sahnya qudwah oleh karena membingungkannya makmum tidak bisa menetapkan secara pasti apakah imam ini status gendernya itu laki-laki atau perempuan. Maka golek imam sing jelas. Tapi sekarang itu ndak ono khungsa, itu jarang sekali. Wal adlu utawi wong kang adil iku aula luwih utama minal fasiki tinimbang saking wong fasik. Wal asahu utawi kol asah iku annal afqaha temen setuhune wong kang ahli fikih iku aula luwih utama didadekaken imam minal aqra'i tinimbang saking wong kang bagus bacaane wal awra'i lan wong kang paling wirang. Menurut qaul asah, mana yang lebih didahulukan antara afqah, aqra dan awra? Yang paling didahulukan adalah afqah, karena ini berkaitan dengan sholat jamaah, maka imam harus diwajibkan untuk mengetahui keilmuan fikih tentang sholat. Karena nanti akan menjadi repot bila mana terdapat beberapa kasus yang imam itu tidak mengerti, kayak seperti imamnya batal itu, lalu bagaimana cara menyikapinya? Imamnya batal kentut, masuk jamaahnya kongkon nunggu, batalnya sih jamaahnya, udah usah. Artinya makmum yang di belakangnya bisa maju. Nah, di sana ada beberapa hukum-hukum di dalam sholat jamaah yang harus dipahami oleh imam, karena imam itu pemimpin. Aqra dan awra itu belum tentu mereka itu afqah. Aqra dan awra, aqra sekalipun dia itu hafid Quran, tetapi kalau dia itu tidak faqih, maka ini juga tidak menjadi prioritas utama. Nah, makanya yang menjadi problem itu sekarang kalau ada lowongan imam besar yang digaji, itu juga harus faqih itu. Ojo ngomong apa karena hafid kemudian dia butuh gaji ini. Itu kan lumayan fantastis kalau di luar negeri itu. Imam-imam itu dicari imamnya digulai ya. Dicari imam, persyaratannya dia hafid 30 juz, nanti akan dibiayai digaji selama 1 bulan 30 juta misalnya. Itu melebihi imam master itu. Imam master itu udah ada gaji nih malan. Nah. Wa yuqaddamu lan den dingenaken sapa al-afqahu. Ini kalau yang ada di kitab punya saya, cetakan apa ini?
cetakan Darul Rahmah Al-Islamiyah itu tidak ada ini. Langsung setelah wal aura'i alal asanni. Tambah wa yuqaddamul afqahu wal aqra'u alal asanni an-nasibi. Wa yuqaddamu lan den dingenaken sapa al afqahu wong kang ahli fikih, wong kang paham fikih, wal aqra'u lan wong kang bagus bacaane den dingenaken alal asanni ing atase wong kang sepuh, wong kang luwih tuwa. Wan nasibi wawunya ini kalau dalam kitab-kitab yang lain tidak ada. Ini menjadi sifat an nasibi kang anduweni nasab. An nasibi dzun nasab kang anduweni nasab apik. Tetap didahulukan afqah dan aqra dibandingkan dengan imam yang memiliki kriteria dia sepuh sekalipun dia itu punya nasab yang baik. Wal jadidu tawi kul jadid iku takdimul asani oleh dingenaken asan yaitu wong kang sepuh alan nasibi ing atase wong kang anduweni nasab fi sifatil mazkurati fil matni wa ghairihi kal hijrati. Ini kalau dalam kitab-kitab yang lain tidak ada. Langsung fabina dzafati saubi. Fabina dzafati saubi mongko kelawan fabina dzafati saubi nuli kelawan imam kang bersih pakaiane wal badani lan badane wa husni sauti lan bagus suarane wati bison ati lan bagus penggaweane wanahwiha lan sepadane son'a wanahwiha lan sepadane nadzafati saubi lakhiri. Intinya dalam hal kriteria mana yang lebih didahulukan untuk dijadikan sebagai imam, lebih-lebih imam sholat fardu, maka harus benar-benar diperhatikan betul untuk dipilih yang afqah. Afqah itu lebih utama karena berkaitan dengan hukum-hukum sholat. Wa mustahiqul manfaati utawi wong kang ngahaki manfaat bimilkin kelawan anduweni milik wa nahwihi lan sepadane milkin iku aula luweh utama ngimami fa illam yakun mongko lamun ora ana sapa mustahiqul manfaah bimilkin wa nahwihi iku ahlan ahli imam maksudnya. Falahu mongko iku tetep keduwene mustahiqul manfaah ataqdimu utawi oleh masrahaken atau dinginaken wong liya. Orang yang punya barang yang punya nilai manfaat bisa melalui jalur milik atau yang lainnya, itu lebih utama untuk ngimami. Makanya orang yang punya rumah, tuan rumah itu lebih utama untuk ngimami ketimbang tamu. Begitu pula kalau sudah ditetapkan sebagai imam masjid di masjid itu, maka yang lebih utama ngimami ya imam masjid ketimbang tamu. Tapi kalau mustahiqul manfaah ini dia tidak ahlun lil imamah, dia tidak cakap di dalam ngimami, maka boleh dipasrahkan kepada yang lain. Wa yuqaddamu lan kena den dingenaken sapa sayyid ala abdihi ngalahaken ing atase kawulane sayyid as-sakini kang netep la mukatabihi duduk mukatabe sayyid fi milkihi ing dalem milike sayyid. Wal asahu tawi kul asah iku takdimul muqtari alal mukri. Iku takdimul muqtari oleh dingenaken wong kang nyewa al mukri ing atase wong kang nyewaaken. Muktari itu sama dengan mustajir, orang yang menerima ijarah. Kalau mukri itu mukjirnya atau orang yang mengijarahkan. Menurut qaul asah, mana yang lebih dahulukan antara muktari dan mukri? Menurut qaul asah ini yang menerima sewa itu yang lebih didahulukan.
Tapi nanti ada mukobilnya ya berbanding terbalik, mukri yang lebih didahulukan. Wal mu'iri lan dinginaken wong kang ngilihi alul musta'iri ing atase wong kang nampa silihan. Ini kok enak ya sampai pembahasan kayak begini. Kayaknya pembahasan afqah itu sudah cukup ya. Tidak usah sampai ke orang yang menyewakan, orang menerima sewa, orang yang meminjamkan dan menerima pinjaman. Wal wali utawi wali. Wal wali utawi wong kang kuwasa fi mahalli wilayatihi ing dalam panggonan kuwasane wali. Iku aula luwih utama minal afqahi tinimbang saking afqah wal maliki lan malik. Penguasa ulul amri maksudnya. Pada kuasa wilayahnya dia lebih berhak untuk ngimami ketimbang afqah dan rajanya. Faslun la yataqaddam. Sekarang ganti penjelasan tentang beberapa syarat-syarat di dalam jamaah. La yataqaddamu ora kena dingini sapa makmum ala imamihi ngalah ing ngatasi imame makmum fil mauqifing dalam panggonan jumenenge. Fa in taqaddama mongko lamun dingini sapa makmum pada posisinya batalat mongko batal salate fil jadidi dalam qol jadid. Wala taduru lan ora masalah apa musawatuhu oleh sepadane mauqif. Wayundabu tetapi den sunataken apa takhallufu oleh rodok burine mauqif qalilan kelawan sithik. Takhalluful makmum juga oleh rodok burine makmum qalilan kelawan sithik. Wali atibaru utawi i'tibare sing digawe tumpuan ing dalam mauqif iku bil aqibi tetap kelawan apa akib itu tungkak ya. Tungkak ya bahasa Indonesia apa? Tumit. Di dalam persyaratan jamaah pada posisinya makmum secara otomatis posisi makmum tidak boleh mendahului posisi imam. Nah, sekalipun batasannya itu ya 1 tumit itu. Jaraknya ya 1 kaki lah, 1 tumit. Artinya posisi makmum harus ada di belakang imam. Kalau sejajar masih tidak masalah, tetapi alangkah baiknya atau disunahkan memang makmum posisinya ada di belakangnya sedikit. Wayastadiruna Wayastadiruna lan padha amrih mubeng sapa jamaah. Ini yang langsung walaya duru, berarti teksnya ada yang hilang. Wayastadiruna fil masjidil harami haulal ka'bati. Baru kemudian walaya duru. Hilangnya ada ya. Wayastadiruna lan padha amrih mubeng sapa jamaah fil masjidil haram ing dalam masjidil haram haulal ka'bati ing dalam sekitarane Ka'bah. Wala yadurulan ora bahayani tegese ora masalah apa kaunuhu onone makmum iku akroba luweh parek ilal Ka'bati marang Ka'bahe fi ghairi jihadil imami ing dalam saliyane arahe imam fil asahin dalam qaul asah. Karena di dalam sholat jamaah di area Masjidil Haram itu kan memutar. Satu-satunya tempat yang bisa sholat 4 arah itu ya di sana, Masjidil Haram. Artinya yang ada di haulal Ka'bah. Maka tidak ada masalah ketika ada jamaahnya membludak. Ada makmum yang berada di posisi selatan, ada posisi timur, barat, utara, mengitari, bahkan antara imam dan makmum adep-adepan. Itu ya cuma terjadi di Masjidil Haram, haulal Ka'bah tadi, haulal Ka'bah.
Itu ndak bisa di master dipraktekkan seperti itu, nggak iso. Wa kadzalan kaya mengkene la yadurru. Lau waqafa lamun jumeneng sapa imam lan makmum fil Ka'bati ing dalem Ka'bah. Ana ing dalem jerone Ka'bah. Waqtalafan lan dipasulayan apa jihatahuma arah lurune imam lan makmum. Begitu pula tidak ada masalah bila mana imam dan makmum ini sholat ada di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah artinya dia nanti menghadap ila ayyi jihatin sya'a, kepada arah manapun itu diperkenankan kalau di dalam Ka'bah. Begitu pula kalau dalam ibarah yang lain itu sholat di atas Ka'bah. Di atas bangunan Ka'bah. Iki rada aneh-aneh itu. Wayakifu lan jumeneng sapa az-zakaru wong lanang oleh jumeneng an yaminihi saking arah saking tengene imam. Posisi laki-laki bila mana makmumnya satu, imam satu, makmum satu, maka posisinya makmum ada di sebelah kanannya imam. Sebelah kanannya imam. Fa in hadhara mongko lamun hadir sapa akharu wong liya apa lafate setelahnya? Ahrama. Fa in hadhara mongko lamun hadir sapa akhir wong liya, ahrama mongko takbiratul ihram sapa akhir an yasarihi. Oleh takbiratul ihram an yasarihi saking posisi kirinya akhir, posisi kirinya si siapa namanya? Si zakar. Sumaya taqaddamu nuli keri-keri maju sapa imam-imam au yata'akhkharani utawa mundur karone dua makmum zakar wal akhir wa huwa hale utawi zalikal fi'lu tegese taqaddumul imam au ta'akhurul makmumain iku afdhalu luwih utama. Jadi dalam sholat jamaah ketika imamnya satu, makmumnya satu, maka posisi makmum ada di sebelah kanan imam. Kemudian ketika datang makmum yang lain, maka posisi makmum yang lain, makmum kedua ini ada di posisi kirinya makmum yang pertama. Dengan syarat imamnya nanti bisa maju kalau imamnya dia ngerti ada makmum yang datang, karena kan posisinya imam makmum itu kan apa? Dempet loh, agak bukan posisinya depan belakang, tapi depan kemudian kanannya sedikit. Nah, maka karena ini makmumnya ada dua, berarti nanti posisi makmum itu bisa mundur agar mendapatkan space bagi si makmum yang baru datang, atau imamnya maju kalau imamnya dia ngerti. Kalau imamnya terlalu khusyuk, yus geret mundur ya, makmumnya geret mundur. Walau hadhara lan lamun hadir sapa rajulani wong lanang loro, au rajulun utawa wong lanang siji wasabiyun lan bocah cilik siji. Bagaimana safnya? Suffa mongko den gawe saf karone rajulani au rajulun wasabiyun khalfahu ing dalem burine imam. Apabila memang posisi kondisi jamaah ketika itu adalah satu imam dan dua makmum, dua laki-laki, atau dua laki-lakinya ini satu laki-laki dewasa yang kemudian satu laki-laki anak kecil, maka dua-duanya posisinya ada di belakang imam pas, bukan ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya.
Wa kadzalika kaya mengkene sufa khalfahu imra'atun utawi wong wadon au niswatun. Imra'atun tegese utawi wong wadon tegese bisa jadi mahram atau zaujahnya au niswatun utawa wong wadon ajnabiyah. Wa yaqifu lan dadi jumeneng khalfahu ing dalam burine imam sapa arijalu pira-pira wong lanang summa sibyanu nuli keri-keri pira-pira bocah cilik seman nisau nuli keri-keri wong-wong wadon. Apabila porsi makmumnya adalah laki-laki dewasa banyak, kemudian ada anak-anak kecil, kemudian ada perempuan, maka dibuat 3 shaf. Dibuat 3 shaf. Shaf pertama adalah posisi untuk laki-laki dewasa, rijal, kemudian anak-anak ditaruh di bawah di belakangnya, dan belakangnya si anak-anak adalah perempuan. Nah, belakangnya anak-anak adalah perempuan. Sekarang itu agak tidak begitu familiar pengaturan shaf untuk anak-anak ya, untuk anak kecil. Kenapa anak kecil itu diatur shafnya? Karena anak kecil itu yang apalagi yang dia tidak mengerti hakikat sholat ya. Jadi anak kecil itu ya biasanya pelayan gitu, maksudnya main-main. Kemudian dia berpotensi untuk meninggalkan shafnya. Nah, ketika shafnya ini bolong, ini nanti memang ada kesunatan untuk maju. Makmum di belakang itu untuk maju ke depan. Tapi ketika maju satu, belakangnya juga maju nanti. Maju. Terakhir apa? Akhirnya nanti menjadi rancu jamaahnya. Ini menghilangkan kekhusyuan. Oleh karena itu, anak-anak kecil itu biasanya diberikan posisi yang paling belakang, serambi aja ya. Anak-anak kecil itu lek nih gembira-gembira, lek nih jerat-jerit itu di sana, di luar saja. Tapi tidak boleh bagi kita, atau jangan kita melarang anak kecil untuk hadir di masjid. Karena kalau anak kecil kita larang hadir di masjid, apalagi menjadi trauma ketika hadir ke masjid gara-gara diseneni, gara-gara dimarahi oleh takmirnya misalnya. Ini nanti akan terbentuk mindset pada anak-anak itu tidak mau ke masjid lagi ya. Ini susah ini ya. Nah, makanya ya tetap tidak usah dilarang tapi diatur. Wataqifulan jadi jumeneng apa imamatuhunna oleh imamin nisa wastohunna ing dalam tengah-tengah nisa. Apabila imamnya laki-laki, jamaahnya perempuan semua. Posisinya di mana? Ada di tengah daripada para nisa ini. Mas'ul itu biasanya begitu ya. Kalau mas'ul kan memang sudah ada posisi imamnya. Wa yukrahu lan den makruhaken apa wuquful makmumi oleh ngadeke makmum fardan kelawan ijen atau hal ijen. Baliat hulu balik masuk sapa makmum as-saffa ing shaf jamaah in wajada lamono nemoni sapa makmum saatan ing kelonggaran. Wa illa lamun ora nemoni kelonggaran, wa illam yajid saatan falyajur mongko becik narik sapa makmum endi Bang? Falyajur mongko becik narik sapa makmum syakhson ing wong siji ba'dal ihram dalam sause takbiratul ihram wal yusaituhu lan becik nulungi sapa syakhs ing wal yusaituhu lan becik nulungi ing makmum sapa al majhuru syakhs kang den tarik iku makmum. Jadi hukumnya makruh ketika ada jamaah makmum ini dia membuat shaf sendiri, maksudnya membuat shaf sendiri ijenan, kecuali nanti ketika berpotensi akan datang makmum yang lain, makmum selanjutnya, itu lain lagi ceritanya. Akan tetapi si makmum ini hendaknya menyusup pada shaf yang ada di depannya selama
memang ada space di sana, ada kelonggaran. Tapi kalau tidak ada kelonggaran tempat, maka makmum yang sendiri ini, makmum yang menjomblo ini, dia harus menarik makmum yang ada di depannya, tapi ba'dal ihram, setelah takbiratul ihram. Kalau qabla ihram berarti ini masih ada di luar sholat, masih ada di luar sholat. Kalau di luar sholat nanti berpotensi untuk membatalkan si makmum yang ditarik itu, karena di sana ada taswis, ada apa namanya, taswis itu bahasa Indonesia nya, ada gangguan dari luar. Kalau nariknya itu ba'dal ihram berarti sudah ada di dalam sholat, dan secara sukarela, hendaknya secara sukarela makmum yang ditarik itu juga mau mundur. Ngene-ngene lek ndak ngerti ya sapa yang ora narik kok mburi. Wa yustaratu lan disyarataken apa ilmuhu oleh ngawruhine makmum binti qolatil imami kelawan pira-pira perpindahan imam. Bi an yarahu gambare kelawan yento ningali sapa makmum ing imam, au ba'dha shaffin utawa ningali sebagian shaf, au yasma'ahu utawa yen to ngrungu sapa makmum ing suarane imam, au mubalighan utawa ngrungu ing suarane mubaligh. Mubaligh itu orang yang menyampaikan suara imam. Kok ini Masjidil Haram gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi itu kalau memang suara imam itu tidak terdengar. Masalahnya ning Masjidil Haram kan suaranya wis gede, suaranya imamnya sudah pakai speaker maksudnya. Jadi tidak perlu mubaligh-mubalighan. Kecuali pas listrik mati ya. Listrik mati, suara imam tidak terdengar sampai jauh, bisa menggunakan mubaligh. Jadi mubaligh ini bukan pendakwah ya. Kok mubaligh kira pendakwah ya, keliru. Jadi disyaratkan makmum ini harus mengetahui pergerakan imam. Caranya untuk mengetahui apa? Indikatornya, korinahnya untuk mengetahui ya bisa melihat secara langsung. Atau ba'dha shaffin, kalau memang itu jaraknya jauh, melihat shaf yang ada di depannya itu sudah mewakili gerakan imam. Atau mendengar suara imam atau mendengar suara mubaligh. Sekalipun mubaligh ini diperbolehkan ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu sekalipun mubalighnya itu bukan orang yang sedang sholat itu diperbolehkan, asalkan memang itu orang yang adil. Nah, nanti menjadi masalah ketika mubalighnya ini adalah orang yang fasik. Sekalipun ada qaul yang juga membolehkan. Lah di ibarah turas, kitab-kitab turas, kitab-kitab salaf itu tidak ditemukan adanya ibarat menggunakan speaker. Speaker itu kan kekinian itu. Nah, maka ini perpanjangan daripada turas ya. Speaker itu lebih adil mana speaker dibandingkan dengan suaranya mubaligh, apalagi orang fasik. Maka lebih bisa dipercaya speaker imam. Wa idza jama'ahuma masjidun, wa idza jama'ahuma yang dalam nalikane ngumpulaken imam lan makmum apa masjidin masjid. Sahha mongko dadi sah apa al-iktidau oleh anut wa in ba'udat senajan to dadi adoh apa al-masafatu jarake imam lan makmum wahalat lan kaaling-aling apa ala buniyatu pira-pira bangunan. Apabila imam dan makmum dikumpulkan dalam satu masjid, artinya imam makmum ini sholatnya ada di masjid satu tempat yang sama, sah jamaahnya sekalipun jaraknya itu jauh dan terhalang oleh bangunan. Tetapi nanti ada di beberapa literatur yang lain bahwa memang kalau untuk jarak antara imam dan makmum itu tidak dipertimbangkan selama dia di dalam masjid. Artinya imamnya ada di sini, sampean sholat di sana.
Salat malah ini jowo di Serambi. Nah, itu masih diperbolehkan. Itu diperbolehkan dan dianggap jamaah, masih jamaah, kehitung jamaah. Masalahnya pada ibarat wahalat al-abniyah. Kalau al-abniyah itu memang dipisah oleh bangunan yang lain. Kayak masjid ini dengan El Jawa. Itu lain halnya, lain cerita itu. Dan syarat yang lain yang tidak disebutkan di sini itu harus ada nafidahnya. Masjid itu harus benar-benar ada nafidah. Nafidah itu ya jalan keluar. Sehingga nanti ada khilaf di antara ulama. Apakah nafidah masjid itu berlaku bahasanya ini kitab itu apa in'itaf, izwiror, ya begitu loh. Apakah misalnya kalau di mastar itu kan nafidahnya di sana, artinya sana dan di sini. Lalu bagaimana sholatnya makmum yang ada di sini? Sing sholat-sholatnya gini gitu. Gue menurutmu sah ora? Sholatnya makmum di sini, padahal nafidahnya di sana. Nah, kalau di masjid itu tidak ada masalah. Yang penting ada jalan keluar, ada nafidah. Artinya masjidnya itu tidak buntu, ora ditutup dong. Tapi ada jalan keluar yang dari jalan keluar itu nanti bisa dianggap antara makmum dan imam itu berkumpul dalam satu majelis. Nah, ini sebenarnya indikatornya yang menjadi khilaf di antara ulama, cara argumen penentuan berkumpul, penentuan ijtima'nya ini yang menjadi problem. Sehingga kalau sekalipun makmumnya ada di sini, tetapi ada jalan akses untuk masuk ke masjid, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian di lantai 2 juga begitu, lantai 2 mastar itu. Sebenarnya langsung di sini itu tidak apa-apa, sampai langsung yang makmum itu langsung ke sisi kanan kiri, itu tidak ada masalah, tidak perlu menunggu yang ada di tengah sana full, langsung. Itu tidak ada masalah. Nanti lain cerita ketika dipisah dengan torik. Nah, Jumatan itu rodok jadi ambigu atau agak menjadi rancu ketika sama Jumatannya yang burine tower. Jumatannya yang burine tower menara Win itu dipisah oleh jalan. Apalagi sama Jumatan di El Jawa. Tapi tidak ada atau space antara jaraknya makmum yang ada di depannya dengan sampean yang ada di El Jawa itu jauh. Atau sampean sholat Jumat yang Humaniora misalnya. Itu lebih jauh lagi. Itu halat al-abniyah sudah. Nah, itu menjadi problem. Kecuali kalau memang tidak, kapasitasnya tidak muat. Nah, nanti mang. Walau kana lan lamun ana sapa imam makmum iku bifadhoin ana ing dalam tanah lapang, dua-duanya ada di luar masjid, surita mongko den syarataken apa an la yazida yen ta ora ngluwihi apa ma jarake bainahuma kang tetep ing dalam antarané imam makmum tidak melebihi ala salasi mi'ati zirain ing atase 300 zira takriban kelawan ukuran parek. 300 diro itu sekitar 1440 meter, 1,4 kilometer. Wakilan itu mencapakan apa tahdidan kelawan pasti. Kalau takriban itu bisa kurang, lebih sedikit, kurang sedikit, itu tidak ada masalah. Kalau tahdidan itu harus pas. Fa in talahaqa mongko lamono nyusuli sapa syaksoni wong loro au sofani utawa rong sofan. Waktu birat mongko den wilang-wilang apa al-masafatu jarake bainal akhiri ing dalam antarane sof akhir wal awali lan awal. Apabila ada jamaah masbuk misalnya ini ya, ada sof baru. Nah, kemudian berikutnya datang lagi sof baru. Nah,
Maka jarak yang dihitung itu mana sampai mana? Kalau yang jamaah awal itu dihitungnya antara imam, posisi imam sampai makmum. Kalau datang lagi shaf baru, maka makmum pada shaf yang terakhir ini sampai kepada makmum baru. Wasawaun lan iku padha uga al-fadhu utawi tanah lapang al-mamluku kang den miliki wal waqfu lan waqaf wal mubaadulan dimiliki separone. Wala yadurulan ora mbahyani apa asyari'u dalan al-matruku kang den gawe liwatan. Wan nahru lan kali al-muhwiju kang butuhaken ila sibahatin marang langi ala sahih ngatasi qaul sahih. Bila mana imam dan makmum ada di luar masjid, menurut minhaj ini tidak ada masalah. Bila mana itu dipisah, bila mana itu ada di jalan, bila mana itu dilakukan di jalan yang itu dijadikan sebagai tempat lalu lalang, menurut qaul sahih. Fa in kana mengko lamun ana sapa imam makmum iku fi bina ini ing dalam bangunan karone kasohnin kaya dene pekarangan wasufatin lan omah sing ana iyup-iyupe au baitin utawa omah fatorikoni mongko iku ana torek loro. Ada dua pendapat. Torek itu hikayatul mazhab ya. Jadi pendapatnya itu lebih ada di bawah wajah. Yang paling tinggi qaul wajah torek. Asahuhuma utawi kang luweh sahihe torikoni iku ingkana lamono ana apa binaul makmumi bangunane makmum iku yaminan ana sisih tengene au simal utawa sisih kiwane wajib mongko wajib apa ittisalu saffin oleh nyambungi shaf min ahadil binaini saking salah sijine bangunan loro bil akhiri kelawan kang liya. Wala tadurulan ora mbayani apa furjatun ana lubang la tasau kang ora muat apa furjah waqifan ing wong kang jumenengi filasoh dalam qaul aso. Wa in kana lamun ana apa binaul makmum iku khalfa binail imami, apabila bangunan makmum itu ada di belakang bangunannya imam, fasahihu mongko tawi qaul sahih iku sihhatul qudwati sahih anut sahih jamaah bisyarti an la yakuna kelawan syarat yen to ora ana iku bisbaina safaini tetep ing dalam antarane saf loro apa aktsaru luweh akeh min salasati azruin saking 3 zira. Watoriku sani utawi torik pendapat kang nomor loro iku layus tarotu ora disyarataken apa ilal kurbu kejaba parek kalfadoi kaya dene tanah lapang ilam yakun lamun ora tinemu apa hailun ana aling-alinge aw hala utawa kaaling-aling apa babun lawang nafidun kang dadi penyambung. Fa in halam kala lamun dadi kaaling-aling ngaling-alingi apa bangunan barang yamna'u kang nyegah apa ma'al murura ing liwate makmum la ru'yata ora ru'yai fa wajhani mongko iku ana rong wajah. Au jidarun utawa kaaling-aling tembok batolat mongko batal salate bittifaqit thariqa ini kelawan kesepakatane thariqa ini. Kultu ngucap sapa ing Nawawi at-thariqu tsani utawi pendapat kang nomor loro iku asahu luweh sahih iku asahu qaul asah wallahu a'lam. Apabila imam dan makmum itu ada di mana tadi? Ada di suatu bangunan, ada di dua bangunan yang berbeda. Apabila imam dan makmum ada di dua bangunan yang berbeda, satu di pekarangan, satu di rumah, misalnya. Maka syaratnya, ini ada dua pendapat. At-thariqul awal, pendapat yang pertama, bila mana bangunan makmum itu ada di sebelah kanan atau kirinya imam, maka wajib bersambung bangunannya.
tidak boleh dipisah, dan tidak ada masalah bila mana di sana ada lubang yang itu tidak memuat untuk ditempati, itu tidak ada masalah. Yang penting syaratnya bangunannya itu gandeng, sambung. Kalau nanti tidak sambung maka tidak dianggap ijtima, sehingga tidak dihitung jamaah. Apabila bangunan makmum itu ada di belakang bangunan imam, maka sah jamaahnya dengan syarat tidak boleh lebih antara shaf satu dengan shaf yang kedua, tidak boleh lebih dari 3 zira. Kayak bangunan, misalnya ada bangunan El Jawa dengan bangunan Humaniora, itu dua bangunan yang tidak sambung, artinya terpisah. Imamnya neng El Jawa, makmumnya neng Humaniora. Tidak boleh lebih dari 3 zira. Pendapat yang kedua, syaratnya yang penting dekat. Yang penting dekat. Ukurannya dekat itu apa? Yang penting dekat dan tidak ada penghalang atau dihalangi oleh pintu yang bisa dilewati, itu tidak ada masalah. Kalau menurut Imam Nawawi atau Rikusani, ini yang paling kuat. Wa idza sahala ing dalam nalikane sahaba iktidauhu oleh anute makmum fi binain ing dalam bangunan akhara kang liya, soha mongko dadi sahaba iktidauman oleh anute wong khalfahu kang tetep ing dalam burune imam. Wa in hala senajan to dadi kealing-aling apa jidarun tembok bainahu ing dalam antarane man wa bainal imami lan ing dalam antarane imam. Walau waqafa lamono jumeneng sapa makmum. Ini terusannya dari pendapat yang pertama atau rikul awal ya. Walau waqafa lamono jumeneng sapa makmum fi uluwin ing dalem lantai atas, wa imamuhu hale utawi imame makmum iku fi suflen ana ing dalem ngisor lantai bawah, au aksihi atau dibalik, utawa sewalike uluwin wa suflin. Artinya makmum ada di suflin, imam ada di uluwin. Syurita mongko den syarataken apa muhadzatu ba'dhi badanihi, oleh sejajare sebagian badane makmum ba'dha badanihi ing sebagian badane imam. Ini ada di dua bangunan yang berbeda ya. Walau waqafa lan lamono jumeneng sapa makmum fi mawatin ing dalem tanah mati, kaya dene jalan misalnya. Wa imamuhu hale utawi imame makmum iku fi masjidin ana ing dalem masjid. Berarti ini ada di bangunan yang berbeda. Satu ada di masjid, satu ada di luar. Fa illam yahul mongko lamun ora dadi kaaling-aling apa syai'un suci-wiji, fasyartu mongko utawi syarate ku at-taqarrubu parkarone mu'tabaron hale kang den wilang-wilang min akhirin masjid saking akhir masjid, wa qila lan den ucapaken apa min akhiri shaffin saking akhir shaf. Wa in halal lamono dadi kaaling-aling apa jidarun tembok au babun utawa lawang muhlakon kang ketutup, manaa mongko nyegah apa iktidak, manaa mongko nyegah apa iktidaul makmum. Apabila makmumnya itu ada di luar, imamnya ada di dalam masjid, maka bila mana tidak dihalangi oleh sesuatu apapun, syaratnya yang penting berdekatan. Kehitung berdekatannya itu dihitung dari akhir suatu wilayah itu dikatakan masjid. Menurut yang lain itu min akhiri sofin. Apabila terpisah atau dihalangi oleh tembok atau pintu tertutup, maka ini mencegah adanya jamaah. Wakadalan kukaya mengkini apa iki? Imtina albabu tawi lawang almardudu kang ketutup, wasyubakulan tiang cendela fil asahin dalam kol asah. Kultu ngucap sapa ingsun yukrahu den makruhaken apa irtifaul makmumi, oleh banteraken suarane makmum ala imamihi ngalahaken ing atase makmume, ing atase ngalahaken ing atase imame makmum.
Makruh hukumnya makmum itu suaranya terlalu keras, melebihi suaranya imam. Ya sing suaranya buanter ya. Aja banter ngalahi suaranya imam. Allahu Akbar. Waksuhulan suwali irtifaul makmum ala imami. Illa li hajatin kejaba krana orane hajat fayustahabu mongko den sunataken apa irtifaul makmum. Ini bila mana hada in amkana wukufuhuma ala mustawin. Maksudnya ada di tempat yang sama. Antara imam dan makmum ada di tempat yang sama dan itu berdekatan. Ora usah banter-banter. Rasa banter-banter. Kecuali jaraknya jauh atau dia sebagai mubaleh misalnya, itu tidak ada masalah. Kadang griseni seperti itu, griseni. Walayakumulan aura, walayakum hatta yafruhu. Walayakumulan ora ngadeg sapa wong tegese ghairul mukim yang bukan orang yang selain orang yang iqomah. Hatta yafruha ini etika ini. Hatta yafruha sehingga rampung sapa al muadzin wong kang azan lan iqomati saking iqomah. Jadi yang berdiri dulu adalah orang yang iqomah, kemudian disusul yang lainnya. Walayabtadiu lan ora kena ngawiti sapa wong naflan ing salat sunah ba'da syuru'ihi ing dalam sawuse tumandange mukim fiha ing dalam iqamah. Fa ing kana mengko lamun ana sapa wong iku fihi tetep ing dalam nglakoni sunah salat sunah atamahu mengko nyempurnaaken sapa man ing sunah illam yaksha syarate illam yaksha lamun ora khawatir sapa man fautal jamaati ing pote jamaah wallahu a'lam. Ketika sudah iqomah musolli itu tidak diperkenankan untuk sholat sunnah. Nyata-nyatanya wis iqomah tidak sholat sunnah. Mau sholat zuhur, sudah iqomah sholat zuhur, dia mau lakukan sholat sunnah dulu, sholat tahiyatul masjid dulu misalnya, karena baru datang, tidak perlu. Tetapi apabila dia melakukan sholat sunnah, ya seyogianya untuk disempurnakan. Kalau sudah terlanjur sholat sunnah, kemudian iqomah disempurnakan. Apabila ilam yaksha fautal jamaah, apabila tidak khawatir tertinggalnya jamaah. Jadi sholat sunnahnya aja suwi-suwi, Allah a'lam. Faslun syartul qudwati an yanwiyal ma'mumu ma'a takbir. Allah a'lam bishawab.